Travel-lovers, kali ini saya ada di Kamuela Villas, Lagoy Bintan. Yuk kita mulai untuk lihat ke di dalamnya ada apa aja. Setelah ini kita akan ngobrol dengan tim manajemen dari Kamuela Villas ini. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mas Satrio. Apa kabar? Sehat Bapak. Sehat. Kita ngobrol-ngobrol nih ya Bu ya. Boleh silakan. Oke. Maaf Bapak, ini untuk maskernya. Oh oke. Mau dicopot biar higienis. Nice. Sekali lagi ini adalah prosedural yang menyenangkan buat saya, travel lovers. Ketika saya akan ngobrol panjang dengan seseorang, kita disediakan tempat untuk menyimpan masker. Baik, travel lover, kita sekarang ngobrol dengan Ibu Novianti Dianasari. Ibu Novi panggilannya betul ya? Yes, panjangan kalau semua di sini. Ibu Novi ini adalah sebagai Sebenarnya saya di bagian room division Pak. room Jadi division. sementara ini saya menghandle di operasional. Oke. Untuk coverage beberapa departemen sambil menunggu completion of timnya. I see. Jadi beliau ini base-nya adalah room. Room itu antara FO dengan housekeeping itu. Housekeeping dan backup sedikit engineering. Oh, oke. Room division. Wow. Sedikit tapi semua gitu ya. Kurang lebihnya begitu. Nah, ngomong-ngomong masalah, kita ngobrol-ngobrol ini dulu, Bu. Prolognya, biasanya saya ngobrol-ngobrol tentang siapa sih beliau ini. Sudah berapa lama sih di dunia perhotelan, Bu? Oh, perhotelan saya mulai terjun di perhotelan dari tahun 2000 selesai. Tahun 2000? 2000, Pak. Wow, oke. 2000. Oke. Lebih kurang sampai tahun ini berarti alhamdulillah 20 tahun. 20 tahun. Oke. Ketika di hotel ini berarti ini grupnya Archipelago ya, Bu ya, betul? Iya, kita salah satu brand dari Archipelago, which is konsepnya adalah villa. Villa? Ya, semua villas. Sebelum lebih jauh, apa nama villa ini, Bu? Kita adalah Kamuela Villas Lagoy Bay Bintan. Kamuela Villas Lagoy Bay Bintan. Panjang. Oke, tapi cukup Kamuela yang ada di Bintan, itu cuma satu-satunya hanya ini, di area Lagoy, betul ya? Betul, Pak. Betul, area Lagoy, oke. Nah, balik lagi. Ibu sendiri sudah di Archipelago berapa lama, Bu? Saya join dengan Archipelago 2011. 2011? Dengan berbeda properti. Jadi ini properti keberapa di Archipelago? Saya ketiga. Properti ketiga ya? Jujurnya travel lovers, kami itu sudah ketemu beberapa kali. Waktu itu di Aston Tanjung Pinang, betul ya, Betul, ya? Pak. Aston Batam, dan di sini akhirnya beliau. Oh, karirnya Yahoo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Seberapa serunya, Bu? Jika misalnya kita harus membandingkan, ini kan memang marketnya lebih ke leisure ya, Ya. pastinya ya. Betul, Pak. Seberapa seru sih dibandingkan antara hotel bisnis dan hotel leisure itu? Perbedaannya memang di preparation. Oke. Oke, dan juga kita bisa membawa suasana resort atau properti yang kita masih emban ya, apa yang kita manage ini ya. Iya, yang kita manage ini, sehingga orang bisa membuat suasana itu kayak feel home for them gitu loh maksudnya. Even walaupun di bisnis hotel, itu kita bisa membuat tamu nyaman. Yang biasa kita jual, misalnya kita dengan kata jual itu memang kenyamanan. Oke. Kalau untuk leisure sendiri itu biasa orang datang dengan suasana hati yang tenang, which is mau liburan gitu, tidak dengan suasana hektik. Moodnya beda. Moodnya yang beda. Juga. Dan itu malah lebih sedikit challenge buat kita. Oh really? Yes, challenge. Jadi
To be honest, bekerja di resort itu kita juga harus bisa menggabungkan kenyamanan, comfort dengan agak sedikit santai. I see. Agak santai, tapi tetap dengan konsep kita harus bisa menyiapkan sesuatu yang beyond their expectation. Oke, so mudahnya travel lovers ini sekaligus pelajaran buat kita bahwa di bisnis hotel orang hotel itu perfect ya. Tapi di leisure, hotel yang untuk orang berlibur itu 2 kalinya gitu. Kebayang orang mau santai kalau nggak bener nih ya kan, bisa ditimpuk kita nanti. Iya. Katanya begini, City Hotel itu hanya tempat, bukan hanya ya, maksudnya adalah tempat orang untuk beristirahat pada setelah bekerja. Sementara. Gitu. Sementara. Sedangkan resort itu mereka akan selalu berada di dalam villa tersebut, di dalam ruangan. Terutama villa ini. Villa, ya. Artinya ekspektasi mereka akan lebih banyak berada di dalam seperti ini gitu ya. Jadi servis dan pelayanan yang kita harus berikan tidak hanya servis dan pelayanan, tapi fasilitas yang kita berikan juga harus mendekati perfect. Satu lagi yang pengen tahu, saya tahu sekarang di sini. Tadi saya sempat waktu check in, saya ditawarkan untuk melihat satu villa baru di belakangnya. Oke. Itu berapa meter square ya, Bu? Kalau untuk villa kita yang baru itu di 125 square meter. 125 meter square? Ya. Itu yang one bedroom ya? One bedroom. Oke. Kalau yang ini, Bu, kebetulan ini kan ada apa namanya? Gazebo-nya ya? Sekitar 135 sih. 135 ya. Kalau tanpa gazebo? Untuk yang villa tanpa gazebo kita 120. Oh, 120 ya untuk yang current ya? Ya, yang Oke, yang current 120, bedanya 10 meter square kurang lebih, 12 meter square. Oke, nice. Kalau saya boleh tahu, tadi saya sudah keliling-keliling di sini, ada villa dan lama dan baru. Ya. Yang baru itu sudah mulai beroperasi atau belum? Untuk sementara kita masih preparation untuk completion-nya, Pak. Oh, jadi ada beberapa aspek ya, fasilitas yang harus kita komplitkan dulu sebelum benar-benar kita fully opening villa tersebut. Baik dari fasilitas, perlengkapan dan supporting yang di dalam kamar. Oh, I see. Jadi, travel lovers sekedar informasi bahwa villa ini ternyata currently itu ada berapa villas, Bu? 9 villas. Dan in the future akan dibuka 19 lagi. 19, 28 ya, banyak ya, gitu kan. Oke, 28 villas. Oke, 28 villas ini sangat menarik buat datangi ketika orang memang akan datang ke area Lagoy. Ya. Ini Bintan ya itu kan ya? Bintan, Pak. Ini masuk Bintan ya? Oke. Boleh tahu nggak sih, Bu, apa kelebihannya Lagoy ini di area Bintan ini? Lagoy merupakan daerah khusus yang disiapkan untuk daerah resort, Pak. Jadi semua hotel untuk kepentingan leisure itu semua disiapkan di sini karena sangat mendukung fasilitasnya. Pantai sepanjang area Bintan Utara, posisi kita ada di Bintan Utara, itu merupakan pantai yang sangat bersih dengan pasir putih yang asli. Jadi bukan pasir yang diimport atau didatangkan dari daerah. Bukan dibuat putih lah. Bukan dibuat putih, tidak pakai bleaching. Oh iya, tidak pakai bleaching. Jadi memang asli, pantainya putih dan landai. Jadi untuk teman-teman atau para pengunjung yang hobi berenang itu sangat cocok sekali. Oh, menyenangkan. Menarik sekali adalah yang pengen saya tahu ini dekat dari apa aja, Bu? Untuk transportasi akses atau apa? Akses ya. Kalau akses untuk airport, dari airport menuju sini kebetulan kita masih dalam satu pulau yang akses yang terdekat adalah Tanjung Pinang untuk airportnya. Airportnya Tanjung Pinang. Turunnya Tanjung Pinang ya. Ke sini lebih kurang memakan waktu 1 jam. 1 jam ya. 1 jam dengan lebih kurang 64 km. Jaraknya dari Tanjung Pinang menuju Lagoy. Untuk fasilitas ferry itu kita ada di Tanjung Uban. Tanjung Uban itu adalah kota kecil. Sebelah utara lagi. Ferry. Sebelah kiri.
kiri itu berarti sebelah barat ya. Sebelah barat dari Pulau Bintan. Itu lebih kurang 40 menit perjalanan menuju kemari. Oke. Dari sini ke harbor tadi itu 40 menit. 40 menit. Itu harbor itu melayani rute mana? Lokal. Oh, lokal. Lokal dari Saya Batam. paling dekat Batam ya. Batam. Oh, oke. Hanya Batam ya. Ya. Batam kemari bisa direct menggunakan ferry atau speedboat. Speedboat ya. Lebih kecil. Oke. Kalau yang dari luar negeri, Singapura begitu, bisa direct ini? Bisa. Oh, bisa juga? Ada Bapak. Kita ada ferry terminal khusus disiapkan untuk Singaporean atau orang asing yang Malaysian Singaporean? Iya. Bisa langsung ya? Kalau dari Malaysia belum. Oh, kalau Malaysia masih belum. sementara dari Singapura aja. Singapura itu ke Bintan ya? Iya. Ke Lagoy? Oh, langsung Lagoy? Langsung Lagoy, Pak. Juga di Tanjung Uban itu tadi? Enggak. Oh, bukan? Terdekat, ada sekitar 5 menit menggunakan. So Singaporean, you only take 5 minutes to get here. I gotta speak English. Okay, English. Jadi marketnya beda. Oke. Jadi yang malah dari Singapura lebih dekat. Lebih dekat, betul, lebih dekat. That's why makanya jadi saya menggunakan bahasa yang kurang. Jadi memang market kita ini mostly adalah orang asing. Orang Singapura lebih tepat. Indonesia ya, Singaporean atau ekspatriat yang tinggal di Singapura. Oke, atau yang melalui Singapura intinya. Melalui Singapura, betul. Oh, jadi trafficnya paling tinggi adalah guest yang dari Singapura. Ya, karena memang aksesnya lebih cepat dibandingkan dari Batam. Dan lebih banyak. Lebih banyak, gitu ya. Oke, sesi yang satu ini memang saya khususkan ketika kondisi saat ini memang tidak terlalu ramah buat kepariwisataan, terutama di Indonesia gitu ya. Bahkan dunia barangkali ya, tapi yang pasti Indonesia, kemarin saya mendengar bahwa tercatat ada 16-20% penduduk Indonesia itu beraktivitas di kepariwisataan. Ya. Nah, apa sih Bu standar yang harus dijalankan ketika kondisi COVID ini? Yang pasti adalah new normal. Itu harus kita pasti. Dan kita diharuskan dan memang kita harus ikut adalah program CHSE. CHSE? Ya. Apa itu? Cleanliness, Healthy, Safety and Environment Sustainable. Itu yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi Kemenkraf ya? Bagaimana Pak? Kemenkraf, Pak, betul. Oh, okay. Jadi mereka membantu kita, membantu properti untuk menyiapkan dan melengkapi fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di sebuah properti, which is itu akan membantu kita untuk lebih pede ya, apa sih pede? Lebih prepare ya. Gitu. Lebih prepare karena masyarakat Indonesia dan luar pun itu sangat concern untuk masalah kesehatan, khususnya pada saat COVID ini. Jadi kita harus menyiapkan dan memastikan bahwa program dari pemerintah itu harus dijalankan di semua. Jadi kayak scoring gitu nanti. Betul. Jadi itu dinilai oleh mereka, tim penilai itu yang harus kita siapkan di sini. Jadi semua masalah kesehatan, disinfektan, tamu check-in atau pas tamu check-out itu juga harus semua dinilai oleh mereka. Jadi itu yang harus kita jalankan terus-menerus, tidak boleh kita lepaskan, tidak boleh kita lupakan, tidak boleh ditinggalkan. So, long story short, hotel ini sudah memenuhi syarat CHSE? Alhamdulillah sudah, Pak. Jadi Anda aman kalau kemari. Itu salah satu syaratnya, Bapak. Gitu ya? Ya. Oke. Kondisi saat ini tamu itu pasti banyak berkurang gitu. Nah, pasti, Pak. Kalau tadi Ibu bilang bahwa Singaporean lumayan besar jumlahnya yang datang kemari. So, siapa yang datang kemari selain Singaporean akhirnya? Bukan memang local market sekarang sudah lebih meningkat dibanding dari tahun-tahun sebelumnya. Ternyata orang Indonesia juga mampu mampu dan mau untuk berlibur ke area Lagoy ini. Karena memang secara overall sebenarnya Lagoy lebih dikenal di Singapura. Negeri, betul. Ya. Jadi sekarang pun alhamdulillah jadi nama Lagoy dan nama-nama kita properti yang ada di Lagoy ini sudah mulai dikenal oleh lokal market.
Jadi Travelovers, satu referensi lagi, wisata berpantai di Indonesia adalah Bintan, area Lagoy. Betul, Pak. Berapa jauh Bu dari sini ke pantai? Kalau baja dengan menggunakan jalan kaki hanya 5 menit. 5 menit? Ya. Walking distance, Walking guys, distance 5 menit. itu 5 menit ya? Ini Wow. dekat. Dekat ya? Dekat, Pak. Pantainya putih ya? Pantainya pasir putih, 5 menit jalan kaki. Kalau orang mau olahraga di sini gampang Bu? Untuk olahraga disiapkan jogging track. Jogging track? Ada jogging track di daerah lake itu danau. Jadi dia mengelilingi danau gitu ya? Iya. Wow. Dan berapa kilometer Bu? Kalau dikelilingin 7 kilometer lebih kurang. 7 kilometer Travelovers. Iya, Pak. Saya pernah coba jadi kayak berasa 7 tahun ya. Iya. Tapi jangan salah loh. Ada beberapa orang yang memang sangat suka dengan aktivitas ini ya, jalan kaki gitu ya. Iya, olahraga paling murah dan paling efektif. Benar. Wow, menarik sekali. So, oke, Singaporean sudah nggak terlalu banyak yang kemari, area Indonesia pariwisatanya mulai agak sepi. So, sebentar lagi semoga kita punya angin segar, berita baik gitu ya. Amin. Tapi apa Bu anunya? Rencananya untuk nge-boost market di sini terutama, apa kira-kira? Kita sedang mengupgrading fasilitas di dalam villa. Oke. Salah satunya yang paling grace adalah kita akan menyiapkan Google Nest. Google Nest? Yes. Apa itu kira-kira? Google Nest adalah sarana atau fasilitas high technology yang disiapkan dalam satu perangkat, itu melengkapi WiFi, TV, dan telepon. Sekarang kita untuk yang kedepannya kita tidak menggunakan konvensional telepon lagi. Nggak pakai gagang telepon, kita nggak pakai gini lagi, nggak pakai telepon ya. Jadi semua menggunakan Google Nest. Jadi tamu bisa automatically terkonek dengan departemen related. Jadi untuk requesting FB atau reception atau housekeeping itu mereka langsung bisa terkonek dengan. Esta dong satu. Bisa dengan suara Pak, jadi hanya dengan suara aja. Jadi Google itu menangkap suara kita. Seperti Google, jadi dia akan mengisyaratkan atau menginformasikan ke departemen related untuk instruksi yang diberikan oleh tamu. Nice. Progress ya Pak. Oke. Tapi itu menarik. Oke, tadi ke dalamnya adalah kita mencoba, hotel ini mencoba untuk membuat Google Nest tadi ya. Iya. Nah, kalau keluarnya berarti adalah market ya barangkali. Ya. Apa sih Bu yang mau di-boost dari marketnya? Percaya atau tidak, akhirnya kita yakin bahwa local market itu sangat amat membantu kita. Oke. Jadi ternyata kita dikenal juga dan memang belum semaksimal yang kita harapkan. Makanya kita punya PR besar untuk memarketkan villa kita ke local market. Lebih luas lagi. Karena memang ternyata mereka mampu dan mau untuk datang ke sini untuk liburan. Even for one days. Jadi Travelovers, sekalian tambahan informasi untuk bantu nge-boost nih. Ketika kalian mencari area yang bisa berwisata pantai, berkonsep villas, itu salah satunya adalah di Bintan, di area Lagoy. Karena di sini walking distance ya Bu ya? Ya. Itu 5 menit aja, kita bisa langsung ke pantai. Oh ya, sekarang kemarin saya lihat beberapa tamu tuh ada yang naik sepeda. Travelovers, keliling-keliling sini. Jadi bikers yang seli-seli itu, sepeda dilipat itu, mereka kemari, bawa sepedanya, bisa langsung bermain di area sini. Oh, nice. Oke. Last but not least adalah kita mencoba support dari klien kita. Jadi program ini kita lakukan untuk mensupport klien kita, terutama market di area tersebut gitu ya. Semoga kedepannya bukan menjadi obstacles yang mengerikan
Semoga semuanya cepat berlalu. Amin. Gitu ya. Jadi punya semangat baru, punya support baru, tentunya dengan segala macam kesehatan yang mendukung. Gitu ya. Amin. Oke. Baik, Ibu Satu Novi, lagi mau apa saya itu, Bu? ingatkan. Kita punya satu selling point Oh. yang mungkin tidak semua properti ada. Oke. Jadi semua villas kita ini dilengkapi dengan private pool. Betul sekali. Semua villa ada private poolnya, baik yang current maupun yang upcoming. Nggak usah susah-susah, pokoknya di dalam sini aja udah all in. Kalian bisa ngapain aja, mulai dari bersenang-senang couple, ya sendirian juga boleh kok. Atau family. Buruan datang ke Bintan, ke Lagoy, ke Camuela Villa Lagoy Bay Bintan. Baca. Oke, Ibu Novi, sukses terus buat tim dan properti ini. Juga untuk karirnya kedepannya semakin bagus. Oke? Terima kasih. Thank you banget Travel Lovers. Kita ketemu lagi di properti yang lain. Yo. Thank you. Thank you, Pak. Thank you.